Minasan, konnichiwa. Baik, perkenalan, nama saya Gali Hadam Pambudi. Di sini saya bersama teman-teman saya dari Universitas Teknologi Yogyakarta, Prodi Manajemen. Di sini kami akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan. Saat ini saya sudah bersama Bapak Teddy Darman Setiawan selaku Direktur PT Mandiri Prima Multi Alkesindo. Jadi selamat siang Pak. Ya, Bagaimana siang. kabarnya? Baik, Baik. Sebelumnya kami punya beberapa pertanyaan. Jadi kan setiap perusahaan pasti ada sejarah di baliknya, di balik berdirinya. Nah, untuk PT Mandiri Prima Multi Alkesindo ini sendiri sejarahnya bagaimana ya Pak? jadi dulu saya bergerak di bidang farmasi di Boehringer Ingelheim ya, miliknya Jerman. Kemudian setelah itu karena kita ingin usaha sendiri, akhirnya memang kita resign terus mendirikan PT sendiri di alat kesehatan itu. Memang mendirikan perusahaan itu artinya kita dulu di zona nyaman ya, zona nyaman artinya dapat gaji setiap bulan itu sudah pasti gitu ya. Tapi kalau mau usaha, mau berhasil ya coba sendirilah. Nah, seperti itu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, berarti Bapak untuk perusahaan ini merintis sendiri ya Pak? Iya, sendiri. Oh ya. Lalu untuk selanjutnya, untuk jumlah karyawannya berapa Pak? Ya. Jumlah karyawan ada 18. 18 karyawan. 18 karyawan. Untuk selanjutnya, kepemimpinan apa yang Bapak terapkan pada perusahaan ini? Ya, bagi saya itu yang namanya pemimpin itu bisa mengayomi semua ya, artinya jadikan bahwa karyawan itu bukan bawahan tetapi keluarga kita, jadi supaya kerjanya itu nyaman. Kalau kita mau perusahaan ini berlangsung dengan baik ya memang kontrol itu memang perlu ya, tetapi kan kekeluargaan itu juga lebih penting gitu. Dalam materi kami, jadi dalam materi kami itu kan ada peran-peran manajerial atau peran-peran kepemimpinan. Nah, itu untuk perannya itu ada 10. Jadi yang pertama itu ada pemimpin, penghubung, pemantau, pembagi informasi, juru bicara, wirausahawan, orang yang menangani kekacauan, lalu pengalokasi sumber daya, dan perunding. Nah, untuk Bapak sendiri perannya apa aja Pak dari yang 10 tadi? Ya terus terang kita bisa menangani semua kayak itu ya, jadi memang penghubung juga bisa, karena yang namanya bisnis itu kan relasi A dengan B, kita ada keuntungan misalkan ya sudahlah hubungan, kita dapat profit juga yang seperti itu. Pemimpin juga bisa anak buah atau bagaimana, semuanya kita bisa lakukan seperti itu sih. Jadi tidak hanya milih satu-satu, saya harus ini enggak, semua bisa kita cakup. Karena yang namanya usaha itu kan tidak monoton ya. Kalau kita cuma satu tok itu kan kayaknya monoton. Jadi kalau mau berkembang ya semua sebisa kita. Ibarat kata itu kalau kita bisa menjual barang A, khusus A ya, kalau kita bisa menjual barang B, kenapa enggak gitu kan. Nah seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak untuk menghadapi karyawan yang berperilaku seperti malas, tidak bertanggung jawab dalam pekerjaannya, penakut dan sebagainya? Kalau saya dari awal itu memang sudah sejak dari wawancara itu kan sudah kelihatan ya, bagaimana tipikal orang ini bagaimana. Kalau orangnya lemah itu biasanya nggak bakalan tak terima gitu. Tapi kalau orangnya setidaknya itu
kita sebagai pimpinan itu kalau memang ternyata setelah wawancara ternyata kok jauh dari keinginan kita, selama dia masih kita bimbing ya kita pakai tidak masalah. Tetapi kalau nanti di tengah jalan ternyata kok angel diperbarui ya kan, kita masih istilahnya ngasih kesempatan itu 3 bulan ya, 3 bulan untuk training lah istilahnya. Nah seperti itu. Jadi kalau 3 bulan kayaknya nggak bisa menyesuaikan ya maaf gitu. Selanjutnya, ini pertanyaan kebalikannya yang tadi, Pak. Jadi tadi kan yang pemalas tidak bertanggung jawab. Nah, sekarang yang bertanggung jawab, kreatif, inisiatif. Nah, tanggapan Bapak untuk karyawan seperti itu bagaimana, Pak? Ya memang biasa sih, kita karyawan itu ada yang istilahnya ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang rajin, itu kan, ada yang bertanggung jawab. Ya. Biasalah kalau orang bekerja kalau mendapat karyawan yang baik biasanya kan kita ngasih juga reward ya. Reward artinya atau mungkin dalam waktu setahun ini stabil terus kerjaannya ya mungkin gaji kita naikkan di atas mereka yang lain kan gitu kan ya, seperti itu. Reward itu pasti kita kasihkan kok. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak lebih ke orientasi tugas atau ke hubungan, Pak? Misalnya kalau orientasi tugas itu kan untuk pencapaian hasil, lalu untuk hubungan maksudnya hubungan bagi karyawan gitu, Pak. Jadi gini, pekerjaan itu memang setiap bekerja itu memang target ya, hubungan itu juga kita jalankan, artinya relasi ya kan, karena kita di bidang marketing ya, artinya hubungan misalkan manajerial dengan karyawan itu kita harus seperti keluarga, tetapi antara marketing dengan pihak lain itu harus bisa menjadi penghubung, bisa menjadi lebih dekat lah istilahnya gitu, kekeluargaan. Artinya kalau andaikan orang ini keluar, tetapi perusahaan kita kan melalui orang ini kan sudah hubungan sudah dekat, jadi siapapun yang ganti misalkan itu juga nggak ada persoalan seperti itu. Baik, untuk selanjutnya dalam mengelola hubungan dengan karyawan itu Bapak mengelolanya seperti apa, Pak? Kalau boleh tahu. Ya biasa ya, kalau perusahaan itu antara karyawan dengan atasan itu ya kita ada struktur organisasi ya. Struktur organisasi itu artinya sebagai direktur ada, sebagai keuangan ada supervisor. Hanya saja kita menempatkan posisi kita itu di mana saatnya kita memang dalam posisi kerja, itu artinya ya bagaimanapun juga istilahnya kita marah itu harus dimaklumi karena memang target-target mereka mungkin yang belum tercapai. Tetapi di luar itu kita semua keluarga, karena kita terus terang dari dulu itu kita menempatkan karyawan itu sebagai keluarga ya. Jadi jujur kita sering kali keluar bareng-bareng dengan karyawan kemana, nginep di mana, itu karena kita ingin menjalin bahwa ini keluarga, tidak ada jarak antara atasan dan bawahan. Tetapi di kantor ya harus tahu diri lah seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, sebagai seorang pemimpin, kan Bapak kan pasti mengambil keputusan. Nah, apakah Bapak untuk karyawan Bapak itu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan apa enggak? Bagi saya karyawan itu memang bagian dari perusahaan ya, tetapi kalau pas keputusan itu memang keputusan sangat-sangat penting, saya tidak pernah melibatkan karyawan. Saya putuskan sendiri. Memang mungkin ya karyawan itu ngasih masukan ya, kayak seperti dulu pernah si A ini kerjanya seperti ini, keluarkan saja Pak, seperti misalkan ya. Ya kenapa tidak ada urusan dengan kantor, artinya kenapa harus kita keluarkan? Saya nggak mau, karena memang mungkin di sana-sana ya tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Nah, apa yang kita harus keluarkan? Nah, seperti itu, kita nggak mau didikte istilahnya ya. Lalu untuk menyelesaikan masalah
untuk menyelesaikan masalah itu karyawan juga ikut terlibat, Pak? Enggak. Oh. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak untuk menetapkan lingkungan yang kondusif? Yang jelas yang pertama gini, memang kita tidak bisa menekan karyawan itu sebagai sebagai tidak dimanusiawikan lah istilahnya gitu. Jadi kita menempatkan karyawan itu sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai keluarga, sehingga kita nggak bisa menekan itu dia tidak akan sakit hati, ya kan? Tidak akan pernah sakit hati, karena memang sekarang itu zamannya itu kan zaman pressure ya, artinya bekerja itu memang semua penuh tekanan, karena memang persaingan itu semakin hari semakin ketat ya. Tetapi kalau kita nggak bisa ngerangkul karyawan, sedikit kita marahi gitu aja sudah mengkeret, akhirnya nanti apa, kerjanya nggak bisa maksimal. Tetapi kalau kita omongan seperti ini, kita rangkul mereka sebagai keluarga, sebagai teman, sebagai sahabat gitu. Kalau ada masalah, kamu harus begini, kamu nggak bisa begini, kamu harus begitu. Nanti artinya apa? Orang itu akan mengerti. Oh ternyata Pak Teddy ini marah karena saya tidak target misalnya, tetapi tidak menyakiti hatinya gitu loh. Baik, ini untuk pertanyaan terakhir. Bagaimana cara Bapak untuk menetapkan tanggung jawab dari setiap karyawan? Oh iya pasti ya, yang namanya karyawan itu kan sudah ada job description sendiri-sendiri ya. Jadi memang dari awal itu kita bisa mengerti istilahnya, ini dari alumni mana, sepertinya ini cocoknya di mana, itu kan kita sudah ngerti ya. Tetapi satu saat misalkan bekerja ini kok tidak sesuai dengan apa yang kemampuannya dia, kita bisa juga geser, karena bagaimanapun juga terkadang kita belajarnya misalkan di akuntansi ternyata pembukuannya, keuangannya juga nggak baik misalnya. Kalau amburadul seperti ini kayaknya kamu cocok di gudang, ya sudah di gudang, nah, seperti itu. Jadi kita memang harus harus selektif dan melihat karyawan itu bagaimana tipikalnya. Ini kok di sini kok kurang rajin misalnya, kurang rapi pekerjaannya seperti itu. Ya kita nanti kamu ya Pak cocoknya orang ini keuangan, walaupun istilahnya misalkan ya jenengan kerjanya di kuliahnya di manajemen, tapi kok manajemen nggak bisa, ya sudah kamu tak lalu gudang atau mungkin kamu di marketing nanti gitu. Baik Pak, mungkin pertanyaan cukup sekian dan terima kasih Pak telah meluangkan waktu. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kami. Mungkin ilmu dari Bapak Teddy bisa bermanfaat bagi kita semua. Ini saya mau mengkonfirmasikan kembali mengenai wawancara teman saya dengan atasan Anda. Dan sekarang saya dengan Bapak siapa? Andri. Pak Andri. Saya manggilnya Bapak atau Kakak ya? Yang panggil Kak aja. Kakak aja, Kak Andri ya? Iya. Jadi kami sudah mewawancarai atasan Kakak. Iya. Jadi langsung aja masuk ke pertanyaan pertama ya Kak. Untuk sekarang posisi Kakak itu apa ya di perusahaan ini? Oh, untuk saya sekarang ini bekerja sebagai seorang karyawan di bidang keuangan di perusahaan ini ya. Oke. Sudah berapa lama Kakak bekerja di perusahaan ini? Saya bekerja di perusahaan ini sudah sekitar 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. Sudah lama juga ya Kak? Iya. Bagaimana tanggapan Kakak tentang hubungan yang dengan keluarga? Soalnya tadi teman saya sudah mewawancarai atasan Kakak, membahas tentang hubungan keluarga di perusahaan ini Kak. Jadi tanggapan Kakak tentang itu bagaimana gitu? Kalau perusahaan di sini itu memang sistemnya kekeluargaan. Jadi ya di sini kita jadi tidak merasa tertekan sebagai seorang karyawan, yang jadinya kalau dalam bekerja bisa lebih santai, tidak merasa di bawah tekanan, dan itu malah memberikan semangat dalam bekerja. Jadi kayak
semuanya itu dibikin santai, tapi kalau ada waktunya buat serius Iya, bisa serius juga. santai tapi bertanggung jawab juga. Oke. Nah, selanjutnya ada bagaimana tanggapan kakak mengenai tindakan yang diberikan atasan ketika ada yang melakukan kesalahan? Kalau biasanya kalau di sini jika ada karyawan yang bersalah atau melakukan kesalahan itu biasanya ditegur. Seperti peringatan pertama diberikan teguran gitu. Tetapi kalau misalnya udah pertama, kedua, ketiga, ya ntar mau bagaimanapun dikasih tindak lanjutnya pemecatan gitu. Oke. Jadi ada beberapa step peneguran gitu. Iya. Ya? Jadi lanjut ya kak. Apa kakak udah pernah mendapat reward gitu di perusahaan ini? Bekerja jika kan setiap kami diberikan target ya, target penjualan dan target lain gitu. Jika perusahaan sudah bisa melebihi target, biasanya kami setiap karyawan diberikan insentif gitu. Oke. Jadi reward yang didapat itu berupa insentif. Insentif itu berupa kayak bonus gitu ya? Iya, bonus. Iya. Next, selanjutnya atasan kakak itu setiap memberikan pekerjaan itu dibarengi dengan memberikan motivasi gitu atau gimana? Kalau pekerjaan biasanya ya hanya perintah aja. Kalau misalnya motivasi itu biasanya dilakukan pada saat berkumpul bersama kayak meeting gitu. Nah itu nanti memberikan motivasi. Jadi kalau harian gitu dia cuma kayak memberi tugas. Iya. Selanjutnya ini ada apa kakak pernah diajak berpartisipasi dalam mengambil keputusan atau memecahkan masalah di perusahaan ini gitu kak? Kalau saya sebagai seorang karyawan belum pernah sih mas gitu. Ya. Belum pernah ya? Iya. Jadi 2 tahun ini kayak cuman diberi tugas gitu. Iya. Belum pernah ikut dalam memecahkan masalah besar gitu. Kalau itu biasanya kita di sebuah meeting gitu ada. Kalau meeting biasanya atasan kami itu memberikan kayak perintah kayak gitu atau enggak keputusan. Nah nanti karyawan mendengarkan. Nah kalau misalnya karyawan ada yang kurang setuju biasanya diberi waktu untuk menyampaikan pendapat karyawan gitu. Tetapi keputusan kembali kepada pimpinan. Oke. Ini udah masuk ke pertanyaan terakhir kak. Apa kakak nyaman dengan gaya kepemimpinan atasan kakak sampai saat ini? Kalau saya pribadi sudah nyaman sih bekerja di sini karena memang di sini kan kekeluargaan yang tadi saya sebutkan dan ya memberikan semangat juga saat bekerja. Jadi kesimpulannya kakak selama kerja 2 tahun di perusahaan ini udah nyaman gitu. Iya betul. Baik, terima kasih kak telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara ini. Semoga jawaban kakak bermanfaat untuk kelompok kami. Iya, makasih. Pokoknya sukses terus buat kakak. Iya. Semangat. Iya, makasih. Terima kasih. Iya.